I'm lost in the way you move, the way you feel. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kewirausahaan akan melakukan kegiatan kunjungan dan wawancara kepada narasumber pemilik pabrik kerupuk Mirasa. Ayo teman-teman, ikutin kami untuk melihat proses produksi dari kerupuk Mirasa ini. Berikut adalah tahap-tahap dalam memproduksi kerupuk Mirasa. Tahap yang pertama yaitu mencampurkan semua bahan seperti tepung kanji, bawang merah, bawang putih, ikan, sehingga menjadi kalis. Setelah semua bahan tercampur secara merata, adonan tersebut akan digiling di mesin penggiling. Tahap berikutnya yaitu pencetakan kerupuk Mirasa. Bedanya pabrik yang kami kunjungi dengan pabrik yang lain yaitu dalam penggunaan alat-alat yaitu mesin-mesin yang digunakan dalam pencetakan kerupuk, di mana di luar sana masih banyak para usahawan kerupuk yang menggunakan cara manual, sehingga kurang efisiensinya dalam pencetakan kerupuk tersebut. Berbeda dengan pabrik yang kami kunjungi, yaitu menggunakan mesin dan alat-alat canggih untuk memudahkan para karyawan dan mencapai target produksi setiap harinya. Ada pula jenis kerupuk yang lain, yaitu kerupuk dengan bentuk dan warna yang berbeda, diolah secara manual di atas wajan berbentuk persegi panjang dengan adonan yang cair, sehingga proses pengukusan pada kerupuk tidak lagi dilakukan. Dan untuk kerupuk yang dicetak menggunakan mesin yang tadi, dikukus selama 15 menit menggunakan alat kukusan yang terbuat dari besi dan tungku tradisional yang besar. Setelah proses pengukusan, kerupuk diangkat dan ditata di atas tatakan untuk dijemur selama 1 hari dengan panas matahari yang stabil. Kami pun sebagai mahasiswa yang baik dan teladan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ikut serta membantu proses pengangkatan tatakan kerupuk tersebut untuk dijemur. Dan inilah hasil dari kerupuk yang tadi dijemur selama 1 hari, sehingga dapat kita lihat kerupuk yang kering secara merata. Namun, jika seandainya keadaan cuaca lagi tidak stabil, seperti bulan September, Oktober, November, dan Desember, maka pengeringan kerupuk dilakukan dengan menggunakan oven besar, sehingga pengeringan kerupuk dapat dilakukan setiap harinya dan sangat membantu dalam proses produksi setiap hari. Dan setelah kerupuk kering, akan dilanjutkan dengan penggorengan. Penggorengan kerupuk dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama kerupuk mentah dimasukkan ke dalam wajan kecil dengan tingkat kepanasan sedang. Setelah itu, baru dimasukkan ke wajan yang besar dengan minyak yang panas, sehingga kerupuk matang merata. Tahap terakhir, yaitu finishing. Kerupuk yang dikemas dalam kemasan plastik dan diberikan merek atau logo sehingga dapat dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama yaitu kerupuk Mirasa, dengan isi bersih yaitu 10 keping kerupuk dibanderol dengan harga 5.000 per 1 picisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UIN Suskariau Ya, ingin melakukan wawancara, Bang. ya, Kami datang ke sini itu untuk memenuhi tugas kewirausahaan kami dalam memenuhi tugas yaitu kunjungan dan wawancara untuk ke pabrik-pabrik atau perusahaan manufaktur. ya. Oke, gimana sih Bang awal berdirinya perusahaan pabrik kerupuk Mirasa ini? Dulu sebelum di Pekanbaru sebenarnya udah berdiri di Bengkulu tahun 1997.
Tapi karena keadaan ekonomi sana kurang mungkin pindah ke sini, memutuskan orang tua pindah ke Pekanbaru tahun 2000. Pertama awal mula ke Pekanbaru punya pegawai 2 orang yang jualan 2. Tapi akhirnya sampai tahun step by step, tahun ke tahun nambah sampai sekarang alhamdulillah punya pegawai yang kerja 6 orang yang jualan 7 yang untuk keluar ya. Jadi sejak tahun yang awal tadi itu tuh ini bisa digolongin kayak usaha warisan gak sih Bang? Ya Turun-temurun gitu. bisa digolong sih usaha warisan sih ya. Saya kayaknya turunan pertama lah, warisan pertama ya. Oke Bang. Iya. Kenapa sih itu dibuat penamaannya itu kerupuk mie rasa gitu Bang? Gimana ya, sebenarnya orang tua dulu pernah kerja ada di Jawa Barat, nama pabriknya tuh Kerupuk Mie Rasa. Maju sampai sekarang nggak pernah berhenti banyak yang jualan. Ya punya pabrik sendiri orang tua, jadi pengen ngikut jadi kerupuk mie rasa gitu. Biar sama majunya kayak yang di Jawa Ya, gitu. biar nular ya Bang. Iya, biar nular. Apa saja sih kalau boleh tahu pembuatan dari kerupuk mie rasa ini? Bahan baku ya. Iya, bahan bakunya. Bahan baku yang paling inti tepung kanji lah, tepung singkong ya. 2 paling terigu, 3 bawang putih, ikan, terus bumbu-bumbu rahasia lah. Tapi paling inti tepung kanji, garam, ya biasa. Alat apa saja sih Bang yang digunakan dalam membuat kerupuk ini? Paling mesin pencetak kerupuk, mesin otomatis. Selanjutnya mungkin alat-alat ya khusus untuk kerupuk sih Bang, nggak ada yang alat-alat otomatis gimana gitu. Apa saja proses pembuatan kerupuk mie rasa? Yang pertama paling buat buburan basah dulu ya, paling segala macam bentuk bumbu diaduk jadi satu jadi buburan basah, terus disimpan sampai keesokan harinya biar dingin, baru ke mesin adonan biar kalis pakai tepung kanji yang kering, baru dicetak ke mesin otomatis, terus dikukus, jemur, dah goreng. Mana saja produk kerupuk ini dipasarkan Bang? Paling dipasarkan inti kedai-kedai, paling utama kedai-kedai, paling yang lainnya ke rumah makan, Ampera, warung nasi lah. Kalau dihitung ada berapa tempat kedai-kedai yang sudah Abang antar? Kalau dihitung yang nggak kehitung Kak, tapi kalau per daerah sih paling jauh udah ke Kerinci, Rawang, Bangkinang, Minas, paling jauh sekitaran kabupaten dekat Pekanbaru lah. Jadi sudah banyak ya Bang? Ya kalau ke kedai-kedai nggak kehitung, entah berapa ratus kedai, beribu kedai. Ya. Proses produksinya tuh ada hambatan atau kendala gitu Bang, misalnya pencarian bahan bakunya gitu. Tapi kalau alhamdulillah sih untuk sekitaran Pekanbaru ya, kalau bahan baku gampang lah, gampang, nggak pernah langka gitu. Tapi untuk kendala paling kerupuk ini kan memerlukan panas matahari yang full ya, jadi kendalanya kalau musim hujan punya oven yang langsung untuk mengering kalau nggak ada hujan, kendalanya itu aja. Kira-kira berapa lama proses untuk pengeringan kerupuk mie rasa ini Bang? Misalnya panas terik 1 hari full ya, 1 hari juga kering untuk yang putih. Tapi misalnya kalau untuk yang kuning kayak gini harus 2 hari kering. Baku nih kan Bang. Abang tadi mengatakan bahwasanya bahan baku utama dari kerupuk ini tepung kanji. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, perkiraan Abang berapa kilo sih Bang sekali produksi itu dari tepung kanji itu? Perkiraan 1 kali produksi buat ya, itu mungkin kayaknya ada 2 kintal lah. 2 kuintal itu Ya, Bang? 200 kilo. Berarti dari 200 kilo itu kira-kira perkiraan harganya berapa Bang? Kalau harga kurang tahu ya, kalau per biji kadang-kadang jadi 17.000 biji. Kalau harga 17.000 kali 3 lah, 300 perak harganya. Jadi untuk biaya produksi yang dari tepung kanji itu aja berapa kira-kira tuh perkiraan harganya? Biaya produksi yang sekali produksi itu? 1 kanji misalnya harganya sekarang
1,5 juta lah. 1,5 juta berarti 2 sekali. juta lah sama bumbu. 2 juta berarti untuk sekali produksi. Kalau misalnya udah dihasilkan nih bang, kan kerupuknya udah jadi nih dari bahan baku tadi. Itu kira-kira kerupuknya bisa berapa banyak sekali produksi itu yang dihasilkan? Kerupuk yang dihasilkan? Paling tadi 18.000 17.000 kalau dihasilkan. Oh 18.000 yang tadi bang? Iya. Makasih ya Bang Ya, atas sama-sama. jawaban dan informasi yang Abang berikan Ya. atas wawancara kali ini dan sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk sama-sama. tugas kewirausahaan kami ya Bang. Sama. Dan semoga untuk kedepannya usaha Abang makin lancar, Amin. karyawan makin banyak dan jadi pabrik besar ya Bang. Amin. Makasih ya Bang. Makasih sama-sama.